subscribe ya. Hai guys, welcome back to my channel. Hai, assalamualaikum. Ukti. Di video kali ini gue nggak kayak video-video sebelumnya. Jadi di video kali ini kita mau ngapain, Cak? Kita mau ngebahas tentang enaknya ngampus di UMY. Jadi tuh di sini kita tuh lebih akan membahas tentang kelebihan-kelebihan UMY yang nggak ada di kampus lain. Ya mungkin ada beberapa sih di kampus lain. Tapi kebanyakan itu nggak ada di kampus lain, adanya cuma di kampus kita doang dan di fakultas kita doang, ya nggak, Cak? Iya benar, adanya juga di prodi kita. Jadi kita langsung aja masuk ke intinya, karena pasti kalau kelamaan di awalnya bakal di skip doang. Bakal bosen juga kan kalian. Jadi yang pertama itu ada 5 poin ya. Oke. Di sini ada 5 poin. Poin yang pertama itu di prodi kita, di fakultas kita FEB, UMY, dia di prodi kita itu nggak ada UTS atau UAS. Di kita tuh bener-bener nggak ada UTS atau UAS. Jadi kalau kalian bilang ujian nggak ada, tetap ada ujian seperti ulangan harian gitu-gitu ya, seperti K13. Jadi tetap ada ujian kelas habis kita kayak habis bab ya. Kita kayak habis bab gitu langsung ujian, tapi kita nggak ada UTS dan nggak ada UAS. Sebenarnya ya kalau menurut aku pribadi itu tuh enaknya itu kita tuh ada UAS gitu, karena kalau UAS itu tuh semua materi itu tuh ikut, tapi kalau ini per bab itu tuh ya cuma bab itu aja yang diujiin gitu, jadi ya lebih sulit, tapi ya enaknya itu ya lebih bisa senggang gimana sih, waktunya itu lebih enak gitu loh. Jadi yang lainnya pada UAS, kita nggak UAS kayak gitu. Tapi tuh titik lebih enaknya kalau teman-teman aku ya yang di kampus itu, kampus lain maksudnya, kayak bilang enak banget sih nggak ada UAS, nggak ada UTS gitu kan. Terus padahal kayak, ya sama aja ada plus minusnya gitu. Tapi lebih enaknya lagi kalau kampus-kampus lain mau swasta ataupun negeri, biasanya kan kayak di akhir-akhir semester tuh yang bikin lama itu kan nunggu UAS atau UTS-nya. Padahal tuh matkulnya udah selesai ya. Tapi kalau di kita, kalau matkulnya kita udah selesai, ya udah gitu. Nggak ada lanjutan lagi, nggak ada UAS lagi, nggak ada UTS lagi. Gitu. Mungkin kalau kalian merasanya di kampus kalian itu kan enak, maksudnya kayak nggak enak masa ada UAS gitu, tapi kan kalian enak per bab kalian nggak ujian gitu ya. Nggak. Kita lanjut yang kedua itu setiap semester ada subsidi atau belanja online itu 150 totalnya ya. Jadi tuh setiap semesternya kita, tapi cuma uang itu cuma selama 1 semester, dan uang itu hanya untuk belanja online. Tapi buat kalian udah disediain ya aplikasinya. Udah ada aplikasinya sendiri, udah ada websitenya, dan itu cuma kita yang bisa megang gitu. Nggak bisa sembarangan orang yang megang. Jadi udah dari kampusnya udah subsidi. Tapi bisa juga dicairin melalui uang, tapi perlu waktu yang lama ya. Perlu beberapa waktu intinya. Bisa sih, tapi kalau mau cepat biasanya nyairinya untuk beli OVO, GoPay, jatuh ke GoPay, itu biasanya untuk pulsa. Biasanya beli ke mahasiswa yang menjual jasa itu, nanti biasanya mereka ngambil untungnya 20 atau 30 ribu, jadi kalian bisa dapat cashnya 120 ribu begitu. Tapi untuk ini tuh ada minusnya guys. Minusnya itu, jadi misalnya ya, ini cuma pengingat buat kalian aja. Buat kalian yang memang punya KTM untuk segera mendaftarkan, karena bisa aja teman kalian dipakai sama yang jahil orang gitu loh, teman kalian yang jahil itu bisa aja make gitu. Jadi kalian bisa jadi nggak dapat subsidi itu karena jadi akunnya yang ngerti cuma teman kalian gitu. Soalnya banyak banget kasus yang kayak gini. Dan temanku tuh pernah ya itu pernah kayak gitu juga kejadian gitu, nggak bisa masuk gara-gara ternyata udah dipakai orang seperti itu. Tuh, jadi harus cepet-cepet lah. Nah, terus selanjutnya yang ketiga. Ini yang ketiga tuh setiap akhir semester itu bagian beruntung aja sih. Biasanya kita dikasih sama dosen kayak voucher makan di Boga dengan Kafet. Boga itu kayak restorannya kampus ya. Restorannya kampus, tapi kalau kafetaria itu kayak itunya kafenya fakultas. Iya, tapi kafe ya. Biasanya per fakultas doang. ada. Terus sekarang kan ada kafe baru namanya Cafe 1892, kalau nggak 1982 pokoknya itu, atau 29, nggak hafal dah. Pokoknya pintu masuk UMY nanti sebelah kanan ya. Iya, sebelah sampingnya kanan. admisi.
Pokoknya itu tuh ada gedung agak bagus lah, model-modelnya tuh kayak kafe banget. Nah kayaknya sih itu juga bakal berlaku di situ kayaknya, tapi kita juga nggak tahu sih ya, karena itu kafenya masih baru selama kita corona baru karena buka. ini juga ada pandemi, jadi kita juga jarang buat dapat voucher gitu. Itu biasanya kalau kita dapat itu kalau kita bisa jawab pertanyaan dari dosen ya, jadi cepet-cepetan gitu loh. Kalau kalian bisa jawab duluan ya nanti kalian duluan. Biasanya itu 3 orang pertama ya. Iya, 3 orang pertama yang itu bisa dapat. Per matkul biasanya. Terus gitu juga kadang itu ada beberapa macam sih, tergantung dosennya. Kadang dosennya suka sama si A misalnya, nanti dia ngasih si A secara percuma. Kadang juga pakai kuis. Tapi kadang, suka dalam tanda kutip ya, suka bukan berarti. Terus kadang ujian, terus gitu. Kemarin aku bisa sampai nyimpen sekitaran 600.000 untuk uang makan. Tapi itu vouchernya itu dalam kutip juga itu ada masa lamanya, ada expirednya. Jadi berjangka waktu dalam berapa bulan sih? Sebulan waktu itu ya, sampai 30 Desember kalau nggak salah. Dulu juga kelas kita pernah dapat berapa ratus, Cak? Jadi lumayan, 600.000 kalau nggak salah. Iya, juga. Itu buat kelas kita gitu. Khusus buat makan-makan. Tapi tuh ada minusnya juga sih untuk voucher ini. Jadi kan vouchernya tuh senilai 50.000. Nah, dan kalau misalnya kamu jajan habisnya 30.000 atau jajan habisnya 40.000, ya udah 20.000-nya kalian hangus dan nggak bisa diuangin. Jadi ya dalam satu waktu itu udah harus habis 50.000 gitu. Jadi sekali beli, sekali pakai langsung. Ya udah langsung habis. Biasanya sih kalau teman-teman itu dipakein buat sekelas ya, buat beli es krim biasanya. Bisa juga kalian kalau ini buat teman-teman kalian. Jadi jangan pelit lah berbagi gitu sama teman-teman kalian. Nanti kalau teman kalian ada yang dapat lagi, pasti bagi ke kalian gitu. Jadi kita saling membantu gitu ya. Saling berbagi juga sama teman. Itu juga makin deketin kita sama teman sekelas kan. Gitu. Terus untuk poin yang keempat, biasanya tuh ada gym gratis gitu. Ada nge-gym gratis. Itu baru ya? Gymnya itu baru dibawa sama UMY kalau kan? UMY, yang untuk di UMY sendiri itu baru. Terus yang ada tempat kedua juga ada di UNY negeri ya, UNY itu juga ada yang di UNY pusatnya. Itu lebih lengkap. Mungkin Ica bisa jelasin yang di UMY gimana, yang di UNY gimana gitu. Oke. Kalau yang di UMY, yang di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sendiri, saya belum pernah datang. Cuma kalau penilaiannya dari orang-orang katanya itu masih bukan terlalu sih, masih sedikit lah isinya. Terus lagi kalau kelebihannya yang di UMY lebih deket, tapi bedanya nggak enaknya sih di sana pakai jadwalan ya. Bisa dulu perempuan gitu. Itu Rabu ya, perempuan nggak FEB tahu, ya. Nggak tahu, gue soalnya juga belum pernah sih. Tapi intinya ada perjadwalan gitu khusus perempuan itu. Dijadwalin, terus per fakultas hari ini, juga. Itu hari ini gitu lah. Untuk laki-laki hari ini udah ada jadwalnya. Dan dibedain laki-laki sama perempuan nggak boleh bareng gitu. Terus kalau yang di Universitas Negeri Yogyakarta itu bisa kapanpun, terus bisa gabung cowok cewek. Terus habis itu juga lebih lengkap dan lebih rame gitu kalau menurut aku sendiri. Soalnya kalau yang di negeri Yogyakarta aku udah pernah kesana. Dan emang udah terkenal ya kalau di UNY itu kayak olahraganya juga itu jadi. Terus juga di UNY itu sebetulnya tuh sama sih kepemilikannya antara yang di UNY sama UMY itu, yang pemiliknya tuh sama. Cuma mungkin karena yang di UMY masih baru ya, makanya alat-alatnya masih kurang gitu doang. Yang di UMY? Di Muhammadiyah. Lanjutnya. Poin yang kelima ya guys, yang kelima. Untuk yang kelima, ini tuh pengalaman saya pribadi ya. Pengalamannya dia karena pengalaman belum aku pernah. Jadi karena aku memang benar-benar update banget masalah kampus, jadi tuh di sini aku kemarin mengikuti acara mudik promosi. Nah, mudik promosi apa sih? Coba dijelasin dulu. Oke. Jadi mudik promosi itu kita mudik. Jadi tuh adanya setiap kita pergantian semester. Kayak kemarin aku dari semester 2 ke semester 3. Itu tuh kan kita ada liburan semester itu, yang liburan 3 bulan ya kalau nggak salah itu. Nah habis itu aku dikasih, aku ngecek kan, aku ke admisi, ada urusan pribadi ke admisi. Habis itu aku juga minta sama teman-teman aku diajak
ayo kita ada acara expo kampus di SMA aku. Akhirnya aku minta banner dan lain-lain di UMY. Ternyata UMY juga ngadain mudik promosi. Nah, apa itu mudik promosi? Mudik promosi itu adalah tempat di mana kita diberi fasilitas oleh kampus untuk mempromosikan kampus kita. Kita mempromosikan kampus kita di sekolah-sekolah di tempat tinggal atau domisili kita. Kemarin kan aku pulangnya ke Ngawi. Terus habis itu sama kampus aku dikasih 200.000 untuk uang perjalanan. Itu udah dikasih 200.000, udah dikasih banner, terus sama dikasih kayak alat-alat untuk mempromosikan kampus. Tapi dalam tanda kutip itu ada persyaratannya ya. Di sini mungkin aku nggak bisa menjelaskan persyaratannya, cuma beberapa aja kayak persyaratan harus ada cap sekolah, tanda tangan kepala sekolah dengan surat izinnya. Terus habis itu juga siapa saja yang tertarik ke UMY. Pokoknya harus ada bukti-bukti yang kuat gitu ya. Iya, nanti tapi bukti-bukti itu udah dikasih dari kampus kok. Terus habis itu juga per sekolahnya saya kemarin dikasih kalau nggak salah kalau nggak 40.000 ya 70.000. Kemarin saya bisa mengantongi 600.000, itu udah sama biaya perjalanannya. Tapi dengan syarat kita sudah dari perjalanan itu baru dikasih uang kayak gitu. Itu biasanya ada setiap tahunnya, nggak setiap semester ya, tapi jadi setiap tahun. Udah terjadwal gitu loh guys, ya kan, udah terjadwal. Jadi setiap tahun tuh memang admisi itu mengeluarkan mudik promosi gitu ya. Tapi yang penting lebih ikutin aja informasinya gitu ya. Up to date aja tentang kampus. Sebetulnya kampusnya kita itu loyal banget nggak sih, walaupun orang mikirnya ini kampus swasta yang mahal banget, gila. Perasaan emang kalau mahal memang mahal. Kan namanya juga swasta kan. Ya. Tapi karena walaupun itu kita juga feedbacknya dapat nggak sih? Sebenarnya itu swasta negeri itu menurut gue ya itu sama aja, karena kita juga sama-sama belajar juga. Tergantung kitanya mau kita di negeri, tapi kalau kita nggak bisa ngaplikasiin diri kita sendiri ya sama aja dong. Kita mau di swasta yang mahal apapun, kalau kita nggak pernah mau intinya nggak pernah mau berubah, tetap stuck di situ aja, kita tetap sama aja bakalan. Pemikiran kita kuliah cuma buat main-main, ya makanya tergantung dari dirinya kita sendiri. Kalau gitu. masuk negeri cuma karena nama doang, kayak misalnya ya kita masuk Gajah Mada, aslinya tuh kita masuk itu ya mohon maaf karena gini kan ya, karena nyogok gitu kan. Tapi di kampus kita tuh nggak aktif, kita tuh nggak dapat apa-apa, ya sama aja nanti untuk kerjanya kalian bakal nggak enak. Pokoknya kedepannya itu tuh yang bisa ngatur itu ya diri kalian sendiri gitu. Kalian mau jadi apa, kalian mau gimana ya kalian sendiri. Jadi ya saran dari kita ya, mulai dari sekarang ya kalian tuh terserah sih kalian mau masuk kampus manapun itu sama aja. Itu sama aja. Kalian syukur-syukur mau masuk UMY nggak apa-apa, mau masuk UNY atau kampus-kampus lainnya itu nggak apa-apa. Memang itu lebih baik tuh negeri karena biayanya itu lebih ringan. Tapi kalau masalah biaya itu tergantung dari kondisi keluarga dan pribadi masing-masingnya. Karena banyak banget dari video sebelum saya yang nanya kayak UMY itu mahal nggak sih? UMY itu mahal ya? Atau UKT-nya UMY itu tinggi ya? Enggak sih ya, berarti ya kemarin UMY aja kan kampus-kampus negeri lain demo kan ya. Tapi kampus kita tuh lebih peka guys. Jadi langsung diturunin uangnya nggak sih UKT-nya kita. Pokoknya tuh kurang lebihnya lumayan sih dituruninnya untuk pengeluaran. Sekitaran berapa ratus ya kemarin tuh? Enggak, 1 juta ya hampir. Masa? Hampir 1 juta kok. Itu jadi kayak pengeluaran kita selama kita di kampus, yang aslinya di kampus akhirnya di rumah. Terus lagi kampus lebih peka lagi, kita dikasih subsidi kuota. Sebelum ada subsidi dari pemerintah ya, kita kasih subsidi kuota ya, kalau nggak 100.000, 150.000. Tapi itu khusus kerjasama dengan Telkomsel gitu. Khusus yang pakai Telkomsel aja. Kalau kayak gue tuh nggak dapat sih sebenarnya kalau mau pakai Telkomsel, tapi kan tergantung lah. Terus aku ada tambahan lagi sih sebetulnya, satu lagi, tapi ini sebetulnya di luar konteks dari apa yang seharusnya kita bahas di sini. UMY sendiri itu udah ada aplikasi khusus untuk kelas kita, namanya My Class, ya kan? Seperti yang kemarin aku ngirim di grup itu. Nah di situ tuh kalau katanya dari dekan FEB, katanya tuh aplikasi kita ini kan masih web, ini akan jadi aplikasi bentuknya. Terus lagi di sini web ini udah dibeli sama
2 kampus lain, dan kedepannya insya Allah bakal ada kampus lagi yang mau beli website ini, karena website yang kalau nggak salah sih kemarin dekannya cerita, kampus lain itu kemarin ceritanya katanya mereka tuh masih pakai Google Meeting, mereka tuh masih pakai kayak kayak Google apa sih itu yang untuk absen itu berat yang Apa? kayak ngisi kuesioner gitu loh, yang Google itu. Iya, tahu. Biasanya tuh kayak gitu. Tapi kalau UMY kita udah ada web sendiri kan ya, Udah untuk punya web sendiri buat untuk absen kelas. atau buat ngirim tugas gitu ya. Udah ada sendiri. Jadi kita pembelajarannya udah ada aplikasinya sendiri. Tuh. Itu mau jadiin aplikasi tapi baru rencana. Tapi ya semoga aja. Insya Allah ini untuk Android udah mau jadi kok. Iya. Kemarin di grup dekan. Alhamdulillah kok dekan, rektor itu tuh baik-baik ya di kita ya, peka-peka semua. Kalau kalian juga ikut UKM gitu ya, nanti pasti kalian bisa dapat beasiswa dari UKM itu, tergantung nanti kan. Kalau kayak umpamanya kalian ikut satu UKM gitu yang organisasi, bukan organisasi ya, Kegiatan ekstra mahasiswa, ya? ekstra. Tapi organisasi juga iya sih, aku kemarin di BEM. Ya gitu. Jadi kalau kita dapat kayak prestasi gitu ya, nanti kita bakal ngajuin ke apa pihak yang Kampus yang nanti, terkait itu. yang terkait nanti kita bisa dapat kayak beasiswa gitu, kayak keringanan biaya gitu juga bisa. Bener-bener gitu. kampusnya kita tuh loyal banget guys, nggak kayak yang dipandang orang lain itu UMY tuh mahal banget, kampus elit, enggak yang kayak kalian bayangin. Bener-bener kampus kita tuh kampus yang loyal banget, nget. Padahal dari tadi gue cuma gitu ya, tapi emang bener kok. Yang kita bilang tuh bener kok. Tapi kalau misalnya bagi kalian atau kating-kating atau teman sepantaran kita yang ada kayak tambahan-tambahan UMY itu, ada kok kelebihannya selain di FEB, di misalnya di teknik kelebihannya ini, di ini kelebihannya ini. Kalian bisa taruh di komen di bawah gitu. Terus kalau mau tanya-tanya bisa DM ke aku. Ya, DM-nya ke dia aja. DM-nya ke aku aja kata dia, soalnya dia nggak menerima DM. Bukan nggak menerima DM ya, mungkin kalau aku tuh kayak lebih lama gitu loh buat balesnya gitu, karena masih banyak kesibukan lainnya gitu. So sibuk aja sih. Tapi kalau dia kan emang udah sosmed terus gitu, jadi lebih bisa lah. Ya udah. Untuk penutup, pokoknya sekian aja video dari kita. Kurang lebihnya kita mohon maaf karena ya, yang kita tahu hanya terbatas, ini. Dan gitu. mohon maaf juga kalau misalnya ada kesalahan kata dan ucapan kita ya. Kalau misalnya ada yang salah terkait pihak yang tersinggung gitu, mohon maaf banget. Terus jangan lupa like, komen, subscribe, dan share juga. Kali aja ini bermanfaat. Soalnya ini bermanfaat buat kalian yang teman-teman kalian juga gitu ya. Ingat ya, UMY Muhammadiyah Yogyakarta. Apa Ring Road? Selatan Ring Road ya. Barat Ring Road. Oke, sekian aja video dari kita guys. Dadah. Kurang lebihnya kita mohon maaf.